Saudara, jelang sidang peninjauan kembali, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menggelar tes kejiwaan terhadap eks-terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal. Kuasa hukum Titin Priyalianti menyebut pemeriksaan dan pendampingan psikologi ini untuk memastikan emosi Sakatatal dalam kondisi baik. Pasalnya, sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka bersama tim kuasa hukumnya akan lebih banyak menghadirkan Saka. Pemeriksaan psikologi yang akan dilakukan LPSK akan berlangsung pada hari ini di Bandung. Kesaksian dari Sakatatal. Kita PK kami mengajukan karena Sakatatal kan pernah mengajukan LPSK memohon perlindungan sebagai saksi dan korban. Kemudian LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Sakatatal dan sekarang mendapat undangan untuk pemeriksaan tes psikologi. Kenapa ini harus dilakukan? Karena memang Sakatatal dengan mohon maaf perlakuan yang diterima di 2016 saat dia ditersangkakan sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2016, kadang-kadang kan kalau diajak bicara masa lalunya itu emosinya langsung naik, aura kemarahannya terlihat. Nah, sedangkan menjelang sidang PK ini kan kita juga membutuhkan Sakatatal dalam kondisi yang sangat tenang gitu, bisa menuturkan dengan baik. Kita meminta bantuan LPSK dan LPSK ternyata terbuka menerima Sakatatal termasuk undangan tes psikologi ini yang akan dilaksanakan besok jam 10 di Bandung. Untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita sapa dua jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di Bareskrim Polri dan Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Bareskrim terlebih dahulu, ada Dian. Dian, bagaimana tindak lanjut dari pelaporan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri? Apa harapan dari para terpidana kasus Vina? Vidi, kemungkinan kalau hari ini berkas laporan polisi terkait dengan Ibtu Rudiana masih ada di Biro Operasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, karena baru saja kemarin Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani menyampaikan bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri belum menerima berkas laporan terkait dengan Ibtu Rudiana. Tapi kalau laporan ini ditangani secara cepat, mestinya hari ini laporan tersebut sudah diterima oleh Ditipidum Bareskrim Mabes Polri. Kalau nantinya laporan betul sudah diterima oleh bagian tindak pidana umum Bareskrim Polri, tentu penyidik nanti akan langsung mempelajari atau menganalisis laporan tersebut. Apakah betul ada unsur pidananya atau tidak. Kalau nanti memang berdasarkan kecukupan alat bukti dinyatakan laporan tersebut mengandung unsur pidana, tentu nanti akan langsung dikeluarkan surat perintah penyidikan dan akan ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, karena yang dilaporkan ini merupakan anggota aktif Polri, tentu nanti akan ada prosedur berbeda yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita tahu dalam hal ini Ibtu Rudiana dilaporkan setidaknya terkait dugaan adanya ketidakprofesionalan saat penyidikan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Diduga atau pihak terpidana pembunuhan Eki dan Vina ini menduga bahwa Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu pada proses penyidikan awal, kemudian juga melakukan kekerasan berupa penganiayaan dan juga penyiksaan terhadap para terpidana untuk mengaku berperan sebagai tersangka dalam pembunuhan kasus Vina dan Eki. Nah, nantinya kalau laporan ini diproses kemudian sampai kepada penyidikan, tentu ini akan melibatkan Divisi Propam Polri, Vidi, kemudian juga tentu saja akan melibatkan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia atau ITWASUM, dan nampaknya memang polisi sudah ke arah sana, karena kalau kita ingat berdasarkan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sudah ditindaklanjuti dengan menerjunkan Divpropam dan juga Itwasum Polri. Itu juga disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, yang juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya atau Bareskrim Mabes Polri tengah mengkaji penanganan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, selain nanti melibatkan Divpropam, kemudian juga Itwasum, tentu kalau nanti dinyatakan ada unsur pidana, nanti juga
proses penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang pangkatnya tentu lebih tinggi daripada Ibtu Rudiana. Tentu kita nanti akan sama-sama cermati bagaimana proses dan tindak lanjutnya. Tapi tidak hanya itu tentu yang diharapkan oleh pelapor atau dalam hal ini adalah pihak terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Vidi, yakni para pelapor ini menginginkan bahwa Bareskrim Mabes Polri kembali mengulang seluruh proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki karena tadi ada dugaan bahwa ada kesalahan prosedur dalam penanganan penyidikan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Artinya penetapan tersangkanya ini pun diragukan meskipun beberapa orang sudah menjalani masa pidana. Nah, salah satu yang menjadi tuntutan pihak terpidana adalah polisi kembali memeriksa sejumlah alat bukti, misalnya CCTV di area lokasi pembunuhan Vina dan Eki, kemudian juga memeriksa telepon genggam atau handphone milik korban untuk kemudian menemukan petunjuk-petunjuk baru terkait dengan kasus ini. Nah, kita ingat bahwa bukan kali ini saja kasus yang melibatkan anggota polisi yang diduga ada ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Masih segar di ingatan kita sebelumnya juga ada kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan anggota Polri. Nah, penanganan kasus ini nanti tentu akan menjawab begitu ya keraguan publik, menjawab juga apakah publik masih bisa percaya terhadap kredibilitas Polri. Kita nantikan bersama nanti tindak lanjutnya. Vidi. Baik, Dian, terima kasih. Tapi tahan dulu, kita akan ke Cirebon, ada Syahri Ramdon. Syahri, bagaimana persiapan pemeriksaan tes kejiwaan Saka Tatal hari ini? Ya, baik Vidi di studio dan juga saudara, selamat siang. Memang hari ini Saka Tatal melakukan menjalani pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berlangsung di Bandung, salah satu hotel di Bandung. Titin sebagai kuasa hukum dari Saka Tatal telah mendapatkan surat panggilan tersebut kemarin. Dan pagi tadi, Saka Tatal bersama Titin dan juga kakaknya Jaka itu berangkat dari Cirebon menuju Bandung dan saat ini sedang berlangsung. Pemeriksaan tes psikologi untuk Saka Tatal itu dimaksudkan untuk lebih menguatkan Saka Tatal menjelang sidang peninjauan kembali pada Rabu 24 Juli mendatang. Mengapa demikian? Karena Saka Tatal beberapa kali ketika ditanya hal yang terjadi di tahun 2016 lalu, utamanya soal pengakuan intimidasi yang dialami dan cerita itu harus diulang lagi, maka emosi, aura kemarahan Saka Tatal kembali tertampak dan itu perlu diminimalisasi karena akan menghadapi majelis hakim pada saat sidang PK Rabu mendatang. Vidi. Baik, persiapan jelang sidang peninjauan kembali yang bakal digelar tanggal 24 pekan depan itu seperti apa? Saka Tatal bersama tim kuasa hukum baik yang di Cirebon maupun di beberapa daerah sudah menyiapkan banyak bukti, saksi dan juga ahli untuk menjalani sidang pertama pada Rabu 24 Juli mendatang. Titin, kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan kepada kami dimungkinkan di hari Rabu mendatang agenda pertama adalah pembacaan memori PK, artinya tim kuasa hukum akan memberikan seluruh pernyataan, bukti, 4 novum yang akan disediakan dan juga beberapa keterangan-keterangan yang akan mendukung jalannya atau pengajuan PK yang sedang mereka lakukan. Tidak hanya itu, mereka juga akan menghadirkan 4 orang saksi dan bisa jadi lebih karena mereka masih terus melakukan beberapa persiapan-persiapan. Beberapa di antaranya ahli yang akan dihadirkan adalah Reza Indragiri sebagai digital forensik, kemudian juga ada mantan atau ex Wakapolri Ugro Seno, kemudian ada juga ex Kabareskrim Susno Duaji dan beberapa pakar hukum lainnya. Mereka berharap proses peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Rabu 24 Juli mendatang berlangsung secara transparan. Atas dasar itu, mereka mengajukan beberapa surat-surat permohonan perlindungan dan juga pengawasan kepada beberapa lembaga tinggi antara lain Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial. Mereka berharap peninjauan kembali yang dilakukan pada tahun 2024 ini berbeda dengan pada sidang di 2016 lalu yang Titin merasa terdapat beberapa kejanggalan dan juga merasa beberapa intimidasi yang selama berlangsung pada persidangan tersebut. Tentu ini adalah upaya hukum yang dilakukan terpidana yakni Saka Tatal, dan informasi yang kami terima juga rencananya 7 terpidana lainnya juga akan mengajukan hal yang sama.
dan sambil melakukan beberapa pelaporan utamanya terhadap Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri. Sidi. Baik, Muhammad Syahri Ramdon, terima kasih untuk laporan Anda soal persiapan peninjauan kembali Sakatatal, dan juga sebelumnya tadi ada Dian Silitonga di Bareskrim Polri. Terima kasih. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki terkait dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. 4 orang dicekal ke luar negeri oleh KPK.